Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki. Amin. Pada kesempatan kita kali ini, kita akan membahas tentang 4 larangan ketika sholat tahajud. Banyak yang tidak tahu 4 larangan dalam melaksanakan sholat tahajud. Salah satu ibadah sunnah yang sangat dianjurkan dalam Islam, yaitu sholat tahajud. Sholat yang dikerjakan pada sepertiga malam ini, memang memiliki banyak keutamaan, bahkan sholat tahajud menyimpan pahala yang sangat luar biasa, karena di waktu tersebut seorang hamba menghadap Allah dan menjadi salah satu manusia pilihan. Namun perlu kita ketahui, bahwa ada 4 larangan di saat seseorang mengerjakan sholat tahajud. Dan untuk mengetahui lebih jelasnya, tonton terus video ini sampai selesai, agar kalian tidak salah faham. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Jika seseorang melakukan salah satu dari 4 larangan ini, maka berarti ia menyalahi sunnah, yang tentu saja bisa mengurangi, atau bahkan bisa menghilangkan pahala keutamaan dari sholat tahajud. Lalu apa saja 4 larangan dalam ibadah sholat tahajud tersebut? Berikut ini 4 larangan dalam sholat tahajud. Yang pertama, yaitu mengerjakan sholat tahajud dan lalu meninggalkannya. Seseorang yang dulunya sangat rajin mengerjakan sholat malam, atau melaksanakan sholat tahajud, namun kemudian sekarang ia tinggalkan, dan tidak lagi mengerjakan sholat malam. Dan ia hanya melakukan sholat tahajud ketika ia dalam kondisi susah saja, dan ketika ia mendapatkan masalah saja, seperti terhimpit hutang atau sedang dirundung duka saja, namun ketika ia sedang dalam kondisi lapang ataupun senang, ia sering meninggalkan sholat tahajud. Bahkan melakukan sholat tahajud yang seperti ini, itu mendapat kritikan langsung dari Nabi Muhammad SAW, sebagaimana Rasulullah pernah berpesan kepada Abdullah bin Amr bin As. Yang artinya, wahai Abdullah, janganlah kamu seperti si Fulan, dulu ia rajin melakukan sholat malam, dan kemudian sekarang ia meninggalkan sholat malam. Hadits riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Karena sholat tahajud bukan ibadah yang hanya dilakukan ketika seseorang sedang susah saja, atau ketika sedang ditimpa masalah saja, namun seharusnya ia tetap melaksanakannya, baik dalam kondisi susah ataupun senang, baik dalam keadaan lapang ataupun sempit. Rasulullah SAW bersabda, "Kenalilah Allah ketika kamu lapang, maka niscaya Allah akan mengenalimu ketika kamu susah." Hadits riwayat Imam Ahmad. Meninggalkan sholat tahajud setelah ia rutin melakukannya, itu termasuk perbuatan yang sangat dibenci, dan sebaliknya Rasulullah SAW sangat memuji seseorang yang rutin dan istiqomah mengerjakan sholat malam, baik ketika ia susah maupun ketika ia senang. Rasulullah SAW berkata, mengenai Abdullah bin Umar yang rajin melaksanakan sholat malam, bahwa sebaik-baiknya orang yaitu Abdullah bin Umar, seandainya dia mau melaksanakan sholat malam. Kemudian sahabat Salim berkata, dan setelah dikatakan seperti ini oleh Rasulullah, maka Abdullah bin Umar tidak pernah lagi tidur di waktu malam, terkecuali hanya beberapa saat saja. Hadits riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bahkan Rasulullah SAW telah memberi contoh kepada kita, dengan tidak meninggalkan sholat malam, meskipun beliau ini dalam kondisi sedang sakit. Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, jangan pernah tinggalkan qiyamul lail, karena sesungguhnya Rasulullah SAW, ia tidak pernah meninggalkannya, dan apabila beliau sakit atau malas, maka beliau melakukan sholat sambil duduk. Hadits riwayat Imam Abu Daud. Kemudian larangan yang kedua, yaitu menghususkan sholat tahajud hanya pada malam Jumat saja. Meskipun malam Jumat merupakan malam yang utama dan sangat istimewa, namun menghususkan sholat tahajud di malam Jumat saja, itu termasuk amalan yang hukumnya makruh. Seperti yang dijelaskan dalam sebuah hadis, yang diriwayatkan dari Imam Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, janganlah kalian khususkan malam Jumat, dan juga malam-malam lainnya dengan qiyamul lail, atau dengan sholat malam. Hadits riwayat Imam Muslim. Dan untuk menghindari kemakruhan sholat tahajud pada malam Jumat,
maka kita bisa menambahkan dengan melakukan sholat tahajud pada malam-malam sebelumnya, atau malam yang sesudahnya. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj beliau berkata, bahwa makruh hukumnya menghususkan malam Jumat dengan Qiyamul Lail. Dan maksud dari ungkapan tersebut, yaitu menghususkan malam Jumat dengan sholat tahajud, karena terdapat larangannya dalam hadis dari riwayat Imam Muslim. Adapun cara untuk menghilangkan kemakruhan tersebut, yaitu sebagaimana yang tertera dalam kitab Matan Minhajul Abidin, bahwa agar hilangnya hukum makruh tersebut, yaitu dengan menambahkan satu malam sebelumnya, atau juga satu malam sesudahnya. Dan lebih baiknya lagi, jika kita lakukan sholat tahajud secara istiqomah, dan juga rutin pada setiap malam, karena menghususkan sholat malam pada malam Jumat saja, maka itu merupakan larangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Larangan yang ketiga, yaitu melaksanakan sholat tahajud saat ia sedang ngantuk. Maka jika seseorang mengantuk, di saat ia melakukan sholat tahajud, maka lebih baik hentikan saja terlebih dahulu, atau tunda saja terlebih dahulu sholat tahajudnya, dengan melakukan tidur dulu, atau istirahat dulu sejenak sampai hilang rasa ngantuknya, dan tubuh kita kembali fit. Dan seperti inilah sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah diriwayatkan dalam sebuah hadis, bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah memaksakan diri untuk melaksanakan sholat dalam keadaan ngantuk. Pada suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam masjid, kemudian beliau melihat sebuah tali yang dibentangkan di antara dua tiang, lalu kemudian beliau bertanya, "Apa ini wahai para sahabat?" Kemudian para sahabat menjawab, "Ini adalah tali milik Siti Zainab, dan ketika ia sholat dengan waktu yang lama, sehingga ia merasa kelelahan, maka ia suka bersandar dengan tali tersebut." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lepaskanlah tali tersebut, karena kalian harus melakukan sholat ketika dalam keadaan segar, dan jika kalian kelelahan maka tidurlah." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka memaksakan diri melakukan sholat malam dalam kondisi mengantuk, itu merupakan hal yang dilarang, sebab hal ini akan memberatkan seseorang, dan menghilangkan kehusuan dalam sholat, dan bahkan bisa mengakibatkan kesalahan dalam sholat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, yang artinya, jika salah seorang di antara kalian dalam keadaan mengantuk dalam sholatnya, maka hendaklah ia tidur terlebih dahulu, hingga hilang rasa ngantuknya, karena jika salah seorang di antara kalian tetap sholat, sedangkan ia dalam kondisi mengantuk, maka ia tidak akan tahu, mungkin yang ia bermaksud untuk meminta ampun, akan tetapi ternyata ia malah mencela dirinya sendiri. Hadits riwayat Imam Bukhari. Dan insya Allah meskipun ia tidur terlebih dahulu, dan diniatkan untuk mengerjakan sholat tahajud, maka jika sampai ia tidak hendak mengerjakannya, maka akan tetap ditulis pahala, seperti pahala mengerjakan sholat tahajud. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang mendatangi tempat tidurnya, dan ia berniat untuk melaksanakan sholat malam, lalu ia tertidur hingga pagi, maka ia tetap mendapatkan apa yang diniatkannya. Hadits riwayat Imam Ibnu Majah. Maka jika seseorang berniat mengerjakan sholat tahajud pada malam hari, lalu ia tertidur, dan ia tidak sempat mengerjakannya, maka Allah akan menetapkan baginya pahala sholat malam, sedangkan tidurnya, itu akan menjadi sedekah baginya. Hadits riwayat Imam Nasai. Larangan yang keempat, yaitu bertahajud semalaman dalam setiap hari. Meskipun sholat tahajud itu baik dilakukan pada setiap malam, namun bukan berarti harus dilakukan dengan cara yang memberatkan. Sebab memberatkan dalam suatu amalan, itu bukanlah sunnah yang dianjurkan, bahkan itu merupakan hal yang dilarang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberi peringatan, yang artinya, demi Allah, akulah orang yang paling takut kepada Allah, dan paling bertakwa kepadanya di antara kalian, tapi aku kadang berpuasa dan kadang juga tidak. Aku mengerjakan sholat malam dan juga tidur, dan aku juga menikahi seorang perempuan, dan siapa saja yang membenci sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku. Hadits riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah mencontohkan, seperti yang telah disebutkan oleh Siti Aisyah, dan ia berkata,
Aku tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan qiyamul lail semalaman sampai subuh, dan tidak pula melihat beliau berpuasa berturut-turut, terkecuali di bulan Ramadan. Dan apalagi jika melalaikan kewajiban yang seharusnya dilakukan, maka yang demikian itu sangat dilarang, dan menyalahi aturan. Maka amalkanlah sholat tahajud, sesuai dengan kemampuan masing-masing, sehingga mudah dilakukan secara istiqomah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan, lakukanlah amal-amalan yang kalian sanggup melaksanakannya, karena Allah tidak akan merasa bosan, hingga kalian sendirilah yang merasa bosan. Hadits riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka jika misalnya kita hanya mampu 2 rakaat saja, maka itu juga sudah cukup, dan jangan ditambah lagi, karena lebih baik sedikit tapi secara istiqomah, daripada banyak tapi terputus di tengah jalan. Itulah 4 larangan dalam melaksanakan sholat tahajud, yang jarang diketahui banyak orang. Semoga video ini bisa bermanfaat, mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata, admin ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.